live lagi sahabat Sonora yang nungguin Sonora Feng Shui, yang nungguin hari ini kita membahas satu topik lagi nih. Kita masih membahas tentang sio ya sahabat Sonora. Kalau minggu kemarin itu kita ngebahas tentang sio tikus. Nah coba hari ini yang sio kerbau mana nih? Coba merapat dulu. Karena hari ini bersama dengan Mas Kang nanti kita akan tahu seluk-beluknya. Kita akan cari tahu sifat dan karakter dari sio kerbau ini seperti apa. Juga mungkin jodoh. Kemudian bisa juga kita ngomongin tentang kesehatan, juga ngomongin tentang pekerjaan. Nah silahkan. Jadi untuk Anda yang bersio kerbau, coba dikumpulin lagi teman-temannya. Coba mungkin Anda sendiri punya pertanyaan gini, kira-kira mau nanya apa ya ke Mas Kang? Atau kalau misalnya Anda mau konsultasi juga boleh sahabat Sonora, karena untuk Anda konsultasi yang kalau di minggu ini ya, di hari Senin ini kita akan konsultasinya tentang sio kerbau. Jadi silakan coba nanti di komentar, di kolom komentar nanti Anda bisa tuliskan nama Anda, juga nanti kasih tanggal, tahun, sama jam lahir Anda buat nanti dicoba dicariin sama Mas Kang, kira-kira di tahun ini Anda beruntung atau enggak. Mas Kang, halo Mas Kang. Ngomongin sio-sio, ngomongin feng shui nih Mas Kang. Kalau kemarin kita ceritanya tentang sio tikus. Kalau hari ini sesuai dari dongeng dari Mas Kang kemarin itu apa yang licik yang dikasih tumpangan ya Mas, ya ada sio kerbau ya Mas Kang ya. Nah, ya, jadi numpang. Jadi kita hari ini bahas sio kerbau. Nah, bahas sio kerbau. Coba ini mungkin sahabat Sonora yang sudah bergabung yang sio kerbau boleh dong. Boleh absen dulu. Ini mana yang mau dibaca hari ini sio kerbaunya. Mas Kang, ngomongin sio kerbau sama seperti kemarin kita ngomongin tentang sio tikus. Sifat dan karakternya ini seperti apa sih? Sifat dari karakter sio kerbau ya pada umumnya ya. Jadi melanjutkan cerita kita dari yang kemarin, ya, di mana sio tikus itu bisa memakai kecerdikannya supaya dia sampai duluan ya, dengan cara ikutan tuh nebeng sama sio kerbau. Karena dia tahu ini orang ciri khasnya itu adalah dia selalu disiplin, pekerja keras, dan dia pagi untuk ngerjain kerjaannya ya, untuk menyelesaikan segala sesuatu itu dia pasti bangun paling pagi. Nah jadi dia partneran tuh si tikus ini partneran sama si kerbau. Jadi kita bisa lihat analoginya bahwa ciri khas dari sio kerbau itu pertama dia adalah pekerja keras dan disiplin ya. Dan kalau kita lihat lagi, apalagi ya kalau kita sering di pedesaan ya, itu kalau mungkin yang di kota nggak pernah lihat kali ya, sio kerbau pasti binatang kerbau itu pasti paling pagi. Dia juga binatang yang di beberapa negara dianggap malah binatang mulia ya, karena sering banget ngebantu petani garap sawah ya. Jadi negara dilarang tuh makan daging sapi ya, atau jadi ada peraturan di mana sapi itu mulia ya dianggapnya ya. Jadi dari situ juga kita bisa lihat bahwa sio kerbau itu bawaannya juga adalah mencintai rutinitasnya ya, tidak mau atasannya, selalu cinta sama pekerjaan yang dia gelutin. Nah, ini ciri khas dari sio kerbau. Tadi Mas Kang ada bilang kalau sio kerbau ini dia menyukai dengan rutinitas yang udah dia lakukan, mencintai pekerjaan yang udah dia pilih gitu ya Mas Kang. Berarti kalau untuk pekerjaan dari sio kerbau ini akan lebih lama untuk stay di satu pekerjaan, nggak yang dia loncat-loncat kemana gitu ya Mas Kang ya? Terus sekali Mbak Sesa. Jadi sio kerbau itu demen banget kalau dia udah suka satu hal dan dia udah stick komitmen sama satu bidang, dia pasti akan mati-matian dia pengen mencapai targetnya. Jadi dia nggak pindah-pindah sana sini. Jadi beda banget ya sama yang sio tikus. Bener. Jadi sebenarnya dongeng yang saya ceritain di awal kemarin minggu lalu itu juga
ada pesan sedikit ya dari leluhur. Apa itu Makanya Mas Kang? tikus, habis tikus baru kerbau ya, karena ada yin yang ya. Jadi di mana nggak bisa satu elemen berdiri sendiri. Contohnya tikus. Tikus itu selalu mengandalkan kepintarannya, ya, mengandalkan kecerdikannya. Tapi nggak akan kemana-mana tanpa disiplin dan kerja keras. Hanya dibandingkan dengan kerbau. Sedangkan kerbau, kalau dia cuma mengandalkan kerja keras, pun nggak nyampe kemana-mana juga. Oh, ya. Makanya akhirnya mereka jadi klop gitu ya, Mas Kang ya? Berdampingan. Jadi kalau disertai dengan kerja keras, itu pasti menghasilkan. Itu intinya. Oh, tapi kalau misalnya si Sio Kerbau ini disiplin, bekerja keras, itu kalau untuk di lingkungan pekerjaan itu dinyinyirin nggak tuh Mas Kang? Kayak yang ya ampun, ini kayaknya dia kerja keras karena mau ini nih, mau naik pangkat nih atau apa gitu-gitu nggak sih Mas Kang? Kena hal-hal seperti itu nggak sih Mas Kang? Iya, tergantung, itu banyak sikonnya ya, situasinya, di mana kita mesti lihat dia bekerja dengan kelompoknya sio apa aja. Ya, jadi ada demen banget nih, tertarik banget sama si sio kerbau yang bekerja keras, bisa saling mengkomplimen yang ditawarkan oleh sio lain. Jadi mereka bisa bersama. Sedangkan ya kalau dengan sio yang suka nyinyirin dia, ya pasti nggak cocok, ya. Bidang usahanya apa, bidang pekerjaan. Jadi malah ada suatu pandangan di mana kalau mau bikin tim bola katanya, mendingan cari aja kerbau semua. Jadi kalau sio kerbau semua itu pasti kerja keras semua. Kerja keras, iya. Rajin semua ya Mas Kang ya. Latihan gitu. Tempatkan sio kerbau pada tempatnya gitu. Oh, iya. Berarti sio kerbau. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan tadi, apakah sio kerbau ini termasuk, kan kalau sio tikus kemarin ini dia hebatnya adalah dia persuasif. Berarti dia mudah banget nih untuk bersosialisasi dengan, dia pintar berkata-kata kalau kata Mas Kang kemarin. Nah, kalau untuk si sio kerbau ini seperti apa Mas Kang? Oke, sio kerbau sebenarnya dia adalah orangnya yang sebenarnya romantis juga. Waduh. Ya. Jadi bisa mencintai sesuatu dengan tulus ya. Tapi kalau dalam percakapan ya dalam pasif itu tidak begitu baik daripada sio tikus. Ya, jadi ya bisa jadi di belakang layar aja gitu. Nah, di sini yang sangka banyak yang bilang sio kerbau kurang romantis atau sio kerbau orangnya pendiam gitu. Tapi dari kejauhan sebenarnya sio kerbau ini malah lebih teliti, malah lebih nyimak. Malah dia lebih perhatian gitu. Perfeksionis ya Mas Kang ya? Termasuk sio kerbau adalah yang perfeksionis. Gitu. Oh, justru berarti kalau misalnya kita andaikan sio tikus ini adalah artisnya, sio kerbau adalah manajernya yang di belakangnya ya Mas Kang ya, yang ngarahin ini kayaknya ini deh, ngurus ini gini. Betul. Iya. Terus tadi itu untuk kalau kerjaan itu dia cocoknya di mana Mas, sio kerbau ini? Ya, karena sio kerbau ini dia demen sama rutinitasnya dan juga demen sama kedisiplinan, itu dia kemungkinan besar ya, karena ini bersifat umum, sio kerbau itu cocok di bidang pendidikan. Ya, di bidang jasa, ya, jasa kedokteran contohnya, lalu juga di bidang arsitektur, ya, di olahragawan tadi saya sudah sebutkan juga, itu juga termasuk. Lalu kalau mau ngomongin era milenial sekarang, mau jadi YouTuber atau jadi content creator juga cocok. Oh, bisa juga di situ ya Mas Kang ya? Bisa, betul. Kalau
berarti ini dia lebih yang akan bertahan lama ya. Kalau misalnya kayak sio tikus kemarin kan dari Mas Kang bilangnya lebih ke yang seni-seni nih gitu-gitu ya. Kalau yang si sio kerbau ini apapun bisa berarti ya Mas Kang ya? Iya, karena sio kerbau daya tahan dan disiplinnya lebih tinggi daripada sio Hmm. tikus. Hmm, hmm, Juga hmm, dia hmm. nggak akan senan atau lebih gigih dan tidak mudah patah semangat. Oke. Gimana nih untuk Anda sahabat Sonora yang sio kerbau dari awal udah bener belum nih kalau apa yang udah dibilang Mas Kang ini ya? Coba kalau yang bener boleh juga komentar. Ini katanya ada satu sih tadi saya sempat baca dari H0486 super sekali katanya. Terima kasih. Kemudian juga kalau kita ngomong lagi sio kerbau nih Mas Kang ya, tadi dari pekerjaan udah. Kalau dari ngomongin tadi bikin nyaman berarti ya. Kalau misalnya ngomongin jodoh nih Mas Kang, yang bikin nyaman sama sio kerbau ini sio apa sih? Oke, jadi kalau sebelumnya juga kita pernah bahas kalau tikus dan kerbau itu berdampingan, Mm-mm. saling berdampingan ya. Setelah ada sio tikus, itu ada sio ayam dan sio ular. Ya, ini kedua ini membentuk segitiga keselarasan ya, kerbau, ayam dan ular. Mm-mm. Nah, mereka bertiga ini saling cocok, kecocokannya tinggi. Ya, Mm-mm. jadi kalau sama ular, mereka bisa kompatibel karena sio ular itu ciri khasnya juga dia semangatnya tinggi. Mm-mm. Ya, jadi si sio kerbau ini bisa terpikat dari sio ular karena kegigihannya dan juga semangatnya ya. Dan kalau ayam mereka bisa saling kompatibel karena sio ayam juga orangnya profesional, bekerja keras gitu, juga bekerja dengan baik berdua ya, karena punya kepentingan yang bisa dipisah masing-masing gitu, jadi nggak kecampur. Jadi itu adalah dua show yang tingkat kecocokannya tinggi. Oh, Ya. oke. Berarti yang disenengin sama kerbau adalah yang sefrekuensi sama dia ya Mas Kang ya, yang sama-sama pekerja kerasnya, yang profesional kerjanya juga luar biasa gitu ya Mas Kang ya? Iya betul. Ya, jadi Kak Sesa belum dapat nih ya dari tadi. Satu-satu dulu Mas Kang, makanya sio babi di belakang dulu Mas Kang, biar tahu cocoknya yang mana. Tapi Mas Kang, kalau tadi sio kerbau ini nyamannya bisanya ini dia sama ular sama ayam juga karena profesional terus juga sama-sama pekerja keras. Kalau misalnya sefrekuensi gitu sama-sama pekerja keras, itu apa malah nggak jadi kayak yang kompetisi gitu ya Mas Kang ya jadinya? Nggak juga? Iya, makanya tadi saya bilang kalau dengan sio ayam pekerja keras juga, tapi mereka bisa saling membagi. Ya, mereka punya prioritas itu bisa dibagi dengan seimbang. Jadi mereka tidak ada konflik di situ. Sedangkan kalau sio ular itu lebih ke arah semangatnya ya, kebijaksanaannya dan dia dengan logika dalam mengambil keputusannya itu sio kerbau sangat kompatibel dengan sio ular karena Oh, kalau cewek cowok sama aja nih Mas Kang. Baik itu cewek yang sio kerbau sama cowok sio kerbau. ya kurang lebih sama. Tapi memang sio kerbau untuk pria ya, sio kerbau untuk pria ini harus diingat juga kalau sio kerbau pria itu biasanya pendiam memang. Ya. Tapi kalau dia udah mencintai bidangnya atau seseorang, dia bisa mati-matian, ya. Jadi di belakang layar tapi mati-matian gitu. Oh, malah lebih itu tuh yang bikin bergetar itu biasa jiwa raga itu Mas. Kalau dideketin ada cowok pendiam tuh bergetar itu. Nah, tapi yang pria itu bisa sakit hatinya bisa dalam. Ya, jadi pasti dia akan telusuri dan makan waktu itu dia mengejar seseorang atau sesuatu. Ya dia bisa akhirnya kalau tidak sesuai yang diharapkan ya bisa paling sakit hati ya sio kerbau gitu. Nah, yang
perempuan itu selamat kalau bisa dapat perempuan yang bersio kerbau, karena ciri khasnya adalah dia selalu mengutamakan keluarga di antara yang lainnya. Dia juga berlogika dan tidak gampang dirayu dengan gombalan. Dia lebih suka didapatkan hasilnya ya. Gitu. Berarti kalau sio tikus deketin cewek sio kerbau nggak mempan nih Mas Kang? Kata-katanya, permainan kata-katanya agak mental apa gimana nih? Nah, sio kerbau itu balik lagi memang mereka dalam menjalin hubungan itu di awal memang agak sulit. Oh. Ya, jadi depan agak sulit karena dua-duanya ini punya elemen pembawaan yang hampir mirip. Jadi di awal butuh penyelarasan dulu memang. Nanti jalannya waktu mereka punya kesamaan yang cocok ya, apalagi sio tikus itu orangnya humoris. Wah, itu tuh bikin nyaman, satunya humoris, yang cewek sio kerbau memang nyari pria humoris, bikin nyaman. Aduh, bakal long lasting itu ya Mas Kang ya. Tapi balik lagi ingatkan tanggal, bulan, dan jamnya. Nah, itu dia. Jadi jangan cuma dari sio aja ya Mas Kang ya, tapi dilihat juga nih tanggalnya, jamnya, tahunnya, gitu-gitu ya Mas Kang ya? Betul. Ya, nggak bisa sembarangan, takutnya nanti setelah dihitung itu, aduh kok kayaknya nggak cocok ini. Nah, coba dilihat dulu dari awal ya. Ini untuk sahabat Sonora yang cewek sio kerbau atau cowok sio kerbau, mungkin boleh coba ya, masih mencari tambatan hatinya. Tadi sudah dikasih kisi-kisinya sama Mas Kang. Ini selamat sore juga nih, baru bergabung, ini Chandra Wijaya, terima kasih. Kemudian juga ada Sylvia AGT29, selamat sore juga. Kita lanjut lagi nih Mas Kang. Sambil untuk sahabat Sonora juga yang mau nanya, silahkan ya, langsung aja ini nanya. Yang sio kerbau, pertanyaannya mau tentang pekerjaan, mau tentang apa segala macam, silahkan. Kolom komentarnya masih sepi, Mas Kang ini juga pasti akan ngebales, pasti akan ngejawabin langsung ini ya, pertanyaannya apapun gini. Mas Kang, kita lanjut lagi nih, sio kerbau. Pekerjaan tadi udah, jodoh tadi juga udah, tapi jodoh baru yang bikin nyaman. Yang nggak cocoknya nih sama sio mana, Mas Kang? Oh, belum dibahas ya? Belum. Tidak cocok dengan yang sio kambing dan juga yang sio naga. Tapi kalau dengan sio naga, mungkin keselarasannya, tingkat ketidakcocokannya hanya dikit. Ya, jadi mungkin masih bisa dibantu akalin ya lah dengan ya. Kan dengan yang ketidakcocokannya cukup besar. Gitu. Nah, kalau udah seperti itu biasanya setengah jalan udah tahu. Jadi nggak usah terlalu lama, terlalu panjang, biar ngobrol berapa lama pun kelihatan ada bentrokan atau ketidakselarasan, ketidakcocokan. Jadi harus peka juga sih memang, daripada buang waktu kan. Makanya juga tanggal, bulan, dan jam, karena yang pun itu baru setengah jalan. Kita mesti lagi dengan gitu. Tapi memang end to end-nya ya. Seperti show ayam dan show ular itu udah setengah jalan cocok. Gitu. Tanggal, bulan, jamnya kok, aduh harus dihitung dulu nih. Ini ada yang, untuk Agustina nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan ke Mas Kang langsung, yang nggak sesuai dengan tema, boleh nggak apa-apa. Jadi sambil Sesa sama Mas Kang kita masih akan ngomongin tentang sio kerbau, mungkin ada yang mau nanya atau mau konsul juga, langsung aja. Kolom komentarnya masih sepi nih sahabat Sonora, yakin nggak mau nanya, nggak mau konsul. Ini Mas Kang Jamila udah nyiapin laptop lagi nih di sampingnya nih. Waduh, hari ini belum, tapi nggak apa-apa, saya coba. Saya hitung, Yang sio babi nanti ya Mas Kangnya agak terakhiran ya. Mas Kang, kalau misalnya sio tikus kemarin itu elemennya adalah air ya? Betul, jadi sio tikus pembawaan
elemen air, Mm-mm. ya sedang show kerbau itu ada air juga, tapi Mm-mm. airnya sifat yin, dan juga ada sisipan elemen unsur tanah. Ya, jadi ada air dan tanah. Oh, berarti air dan tanah. Membuat sifat show kerbau kadang keras kepala juga ya, karena dua elemen ini memang bertentangan, kerbau dan tanah dan air. Ya, jadi mereka bertentangan. Jadi kalau show kerbau kadang tidak terlihat berkreativitas itu karena ada sisi disiplinnya, ada sisi safety-nya ya. Show kerbau selalu mencari aman dulu ya, cari tempat di mana dia bisa aman, tidak terlalu keluar dari border lainnya. Jadi kalau tikus kan sifatnya itu benar-benar out of terbuka the box ya. Sekali. Sedangkan show kerbau juga kreatif, tapi dia tidak terlalu menunjukkan kreativitasnya karena dia mengincar titik aman gitu. Oh, agak susah berarti mau deketin sio kerbau tadi. Balik lagi seperti Mas Kang bilang ya, agak susah mau mendekati sio kerbau karena ngomongan apapun mental dulu. Di depannya agak susah dulu nih, tapi setelah dapet, nah baru dia akan stay. Oke, tadi pekerjaan udah, kemudian jodoh juga udah. Kalau ngomongin tentang kesehatan nih Mas Kang, gimana nih Mas Kang? Kesehatan untuk sio kerbau. Kesehatan yang harus diperhatikan memang itu adalah dari livernya ya, tidak boleh terlalu capek. Lalu juga kesehatan jantungnya itu juga harus dijaga ya. Liver dan jantung itu bisa selalu diperhatikan. Tapi kalau kesehatan pencernaan dan ginjal itu bawaannya sudah bagus. Jadi kalau sio kerbau merasakan kok nggak sama ya sama yang dibicarakan, kenapa pencernaan saya bermasalah padahal saya sio kerbau. Nah itu harus diperhatikan apakah rumahnya ada kesalahan. Biasanya sio kerbau tidak. Oh, berarti untuk tata letak rumah juga berpengaruh ya gitu ya Mas Kang ya? Pasti, makanya saya selalu bilang dari tanggal lahir, bulan, dan jam itu kita membuat lingkungan berdasarkan. Jadi setelah kita tahu hitungan pribadinya, kita maksimalkan, kita optimalkan lingkungannya dengan elemen yang bisa menopang individu yang tinggal di tempat tersebut. Misalnya dia kurang di kesehatan jantungnya, nah kita optimalkan di sisi itu, di elemen itu gitu. Oh, oke. Mas Kang jadi teringat. Jadi teringat nih, mau balik lagi nih Mas Kang. Tadi kan Mas Kang sempat bilang untuk yang bagian jodoh, kalau tingkat kecocokan tinggi itu ada di ayam dan juga ada di ular ya Mas Kang ya? Bener gak sih? Bener kan? Kalau yang nggak cocok tadi ada di naga dan sio kambing. Itu yang kecocokannya dikit tadi yang kambing ya Mas Kang ya? Iya, jadi yang sangat kambing. Jadi yang masih perjuangkan itu yang naga. Itu kalau misalnya yang naga nih, ambil contohnya adalah kerbau dengan naga. Berarti kan untuk itu masih bisa diperjuangkan kata Mas Kang. Yang diperjuangkan itu seperti apa sih Mas Kang? Apa sih yang harus diperjuangkan gitu? Ya, jadi karena sio naga ini orangnya karismanya tinggi ya, sangat tinggi, dia bisa mendikte segala sesuatu, tapi punya keinginan yang sama, punya kemauan yang sama. Jadi mereka sama-sama juga mengutamakan kedisiplinan, sama-sama mengutamakan keadilan dengan sio kerbau. Jadi, meskipun bosi, tapi sio kerbau masih bisa jalan bareng gitu. Ya, beda dengan sio kambing, karena sio kambing itu bisa lebih bersifat memperalat sio kerbau. Jadi dengan kecerdikannya dia bisa memperalat sio kerbau, jadi ada konflik di situ. Oh, berarti cara perjuangannya adalah balik lagi ke masing-masing ya Mas Kang ya, balik lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Siapa yang mau ngalah nih gitu ya Mas Kang ya? Nah, kan
keselarasan. Kita kalau dalam pasangan ya kita cari yang selaras, ya, jalan bareng gitu. Kalau nggak selaras, wah itu bahaya. Bahkan kalau sampai masuk ke jenjang pernikahan atau keluarga ya, itu kan konflik selalu ada. Ya, itu bisa mempengaruhi keharmonisan ya, dan sampai masa depan. Banyak sekali kan cerita yang masa depan hancur karena salah pilih pasangan. Banyak. Makanya selalu meskipun tidak mengerti banyak soal show, lebih baik bertanya salah. Mungkin besok Sio Babi Sesa nanya banyak nih kayaknya Mas Kang, jadi personal. Akan. Daripada salah milih pasangan Mas Kang, kan kita harus membuat masa depan yang baik juga nih Mas Kang. Oke, kalau untuk dari Sio Kerbau sendiri ini ada warna sendirinya nggak Mas? Warna keberuntungannya deh apa nih kalau di tahun ini? Dari tahun ini apa di tiap tahun? Nah, di tiap tahun deh. Emang ada ya Mas Kang? Beda-beda ya ternyata ya? Iya, karena sebenarnya kalau Sio Kerbau itu gandrung warna cerah, ya, warna kuning, warna coklat, lalu warna yang hitam biru abu-abu seperti Sio Tikus juga, ya. Tapi dia suka sama warna hijau. Itu biasanya. Enggak, itu penasaran aja sih milih warnanya tuh gimana sih Mas Kang, kok bisa nentuin warna ini, warna ini, warna ini? Kalau warna kita bisa bahas lain topik sih, panjang itu juga. Panjang ya Mas Kang ya. Warna itu bisa merepresentasikan elemen yang ada di tiap warna itu bisa kita optimalkan supaya menyeimbangkan elemen kita juga. Oke, berarti ditahan dulu. Tentang warna ini berarti harus tahan dulu ya Mas Kang. Ada topiknya sendiri nanti ya Mas Kang ya. Terusnya kita buat warna ya. Jadi kan tadi orang bertanya mobil, baju, cat rumah. Kita jelasin juga di satu episode di mana kita bisa bahas warna semuanya. Oke, noted. Itu nanti saya catat nanti setelah semua Sio-nya ya Mas Kang. Setelah Sio Babi selesai nanti kita akan bahas tentang warna ya. Pokoknya Sio terakhir harus Sio Babi. Kalau kelahiran kerbau di tahun 85 dengan tahun 97 itu bagaimana Mas Kang? Ini berarti masih sama-sama di kerbau ya Mas Kang ya? Iya. Nah itu gimana Mas Kang? Sisipannya berbeda. Kalau yang 85 itu dia membawa elemen kayu, ya, kayu yin. Sedangkan kalau yang tahun 97 itu membawa elemen api, ya tentu beda. Sifatnya pun udah jauh. Yang satu mau mendikte segala sesuatu, yang satu lagi malah lebih sifatnya lebih punya semangat dan vokal, ya, suka mengutarakan pendapatnya. Oke, itu tadi kalau untuk kelahiran kerbau tahun 85 juga 97 ini. Terima kasih untuk Lois ini tadi yang bertanya ya. Mas Kang, ini sudah lebih banyak ini Mas Kang hari ini. Ngomongin soal Sio Kerbau. Kemarin soalnya bergema ya, hari ini kita lancar. Hari ini lancar. Tapi Mas Kang terima kasih banyak sudah sharing untuk sahabat Sonora soal kerbau. Tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan sahabat Sonora konsultasi. Ketemu lagi Senin depan Mas Kang. Oke, Senin depan ini kita Sio apa nih Mas Kang? Ada cerita lagi nggak dari kerbau ini setelah untuk minggu depan apa lagi nih? Ada dong, ada Sio Macan setelah ini. Oke, berarti Sio Macan ya Mas Kang ya? Siap. Nah, untuk ada sahabat Sonora yang Sio Macan boleh ditunggu Senin depan. Tapi Mas Kang terima kasih. Ketemu Senin depan ya. See you. Bye, Mas Kang.
Dan untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin hari ini ketinggalan nih ya obrolan Sesa juga dengan Mas Kang untuk Sio Kerbau ini seperti apa, nah tenang aja. Karena nanti untuk Instagram live-nya ini akan dimasukkan ke Instagram TV kalau nggak salah, cuma nggak Sesa bener ngomongnya ya. Ini ada di Sonora FM 92 dan tentunya Anda juga nanti bisa nonton di YouTube di channelnya Sonora FM dan pastinya Anda juga bisa baca artikelnya di sonora.id. Ketemu di Senin depan yang Sio Macan dari Anda boleh bergabung atau mungkin saudara Anda juga yang Sio Macan dikasih tahu aja buat nanya-nanya di minggu depan sama Mas Kang. Saya pamit, bye!